Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dengan NIM A03243113, kelas Agroekoteknologi B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang budidaya organisme berguna. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian organisme berguna, pengelompokan serangga dan mikroorganisme berguna, peran dan fungsinya. Baik, yang pertama itu, apa itu organisme berguna? Organisme berguna adalah makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi manusia maupun lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Organisme ini dapat berupa mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga, dan tumbuhan, hewan, maupun serangga yang berperan penting dalam berbagai bidang kehidupan. Secara konsep, organisme berguna memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan biologis. Dalam ekosistem, organisme ini membantu menjaga keseimbangan lingkungan melalui proses seperti dekomposisi, penyerbukan, dan pengendalian hama, dan daur ulang unsur hara. Contohnya, dalam bidang pertanian, bakteri seperti Rhizobium mampu mengikat nitrogen dari udara dan menyediakan bagi tanaman, sehingga meningkatkan kesuburan tanah. Jamur Mycorrhiza juga membantu jamur tanaman menyerap unsur hara lebih efektif dalam bidang pangan. Dan industri mikroorganisme seperti Lactobacillus digunakan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan yogurt, keju, dan produk probiotik lainnya. Selanjutnya yaitu pengelompokan serangga, peran, serta fungsinya. Yang pertama itu serangga penyerbuk. Contohnya kupu-kupu. Serangga penyerbuk adalah serangga yang membantu proses penyerbukan, yaitu perpindahan serbuk sari dari benang sari ke kepala puting pada bunga sehingga terjadi pembuahan dan terbentuk buah serta biji. Saat serangga hinggap untuk mencari nektar, serbuk sari menempel pada tubuhnya dan terbawa ke bunga lainnya. Adapun peran serangga penyerbuk yaitu meningkatkan hasil produksi tanaman, pangan, dan buah-buahan. Kedua, menjaga keanekaragaman hayati. Dan ketiga, mendukung keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya yaitu fungsi serangga penyerbuk. Yang pertama, membantu proses penyerbukan. Kedua, meningkatkan hasil panen, menjaga keanekaragaman hayati, mendukung keseimbangan ekosistem, dan memberikan manfaat ekonomi. Baik, untuk yang kedua yaitu serangga pengendali hayati, yaitu serangga yang digunakan untuk mengendalikan populasi hama secara alami tanpa menggunakan bahan kimia atau pestisida. Serangga ini biasanya memangsa, memparasit atau mengganggu perkembangan serangga hama sehingga jumlahnya berkurang. Contohnya yaitu kumbang kokpit, berbintik 7, dan tawon parasitoid yang berfungsi mengurangi populasi hama, mengurangi penggunaan pestisida, dan menjaga keseimbangan ekosistem, dan berperan mengendalikan hama secara alami. Yang ketiga yaitu serangga pengurai, yaitu serangga yang berperan dalam mengurangi sisa-sisa makhluk hidup seperti daun kering, bangkai, dan kotoran menjadi bahan yang lebih sederhana, menjadi unsur hara untuk menyuburkan tanah. Contohnya yaitu kumbang kotoran yang berfungsi mempercepat proses pembusukan, mengembalikan unsur hara ke tanah, dan menjaga kebersihan lingkungan, dan berperan menguraikan bahan organik. Dan nomor keempat yaitu serangga penghasil produk, yaitu serangga yang menghasilkan bahan atau produk yang bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi manusia. Adapun contohnya yaitu ulat sutra yang berfungsi menghasilkan sutra dan mendukung
industri dan perekonomian, dan berperan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu serangga sebagai sumber pangan, adalah serangga yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena bernilai tinggi, kandungan gizi yang tinggi. Selanjutnya yaitu mikroorganisme yang berguna, adalah mikroorganisme yang memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan dalam berbagai bidang seperti pangan, pertanian, kesehatan, dan lingkungan. Pada bidang pangan, digunakan untuk membuat makanan dan minuman melalui proses fermentasi. Contohnya, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat roti, dan tape berfungsi meningkatkan rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi makanan. Yang kedua, yaitu bidang pertanian, membantu meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Contohnya, Rhizobium untuk mengikat nitrogen, fungsinya menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil panen. Selanjutnya yaitu bidang kesehatan, digunakan untuk membuat obat-obatan, contohnya Penicillium cereisium untuk menghasilkan antibiotik penisilin, berfungsi untuk membantu pengobatan penyakit. Yang terakhir yaitu bidang lingkungan, berperan menguraikan limbah dan daur ulang. Nutrisi, contohnya Pseudomonas untuk menguraikan limbah, berfungsi menjaga kebersihan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.